Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin. Bihikmatika wanshur alayya rahmataka. Wadhakirni ma nasitu ya dhal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atasmu kisos, sebab orang-orang yang terbunuh. Sebab turunnya ayat ini yaitu tentang suku Aus dan Khazraj. Salah satu dari dua suku itu ada yang mempunyai kelebihan daripada yang lainnya. Kelebihan dalam hal banyaknya dan kemuliaannya. Dan mereka itu menikahkan anak-anak putrinya atau wanita-wanitanya tanpa mas kawin. Dan mereka bersumpah, lanaqatulanna bil abdi minna al-khurra minhum. Sungguh kami akan membunuh dengan sebab membunuh hamba dari kami, membunuh budak dari kami akan membunuh yang merdeka dari mereka. Karena mereka merasa lebih mulia. Wabil mar'ati minna ar-rajula minhum. Dan dengan sebab membunuh perempuan dari kami akan membunuh orang laki-laki dari mereka. Wabir rajuli, ar-rajula ini, dan kami akan membunuh dengan sebab satu orang laki-laki, kami akan membunuh dua orang laki-laki dari mereka. Kemudian peristiwa itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atau mereka melaporkan kepada Rasulullah SAW
Maka Allah menurunkan ayat ini. Sehingga Allah memerintah mereka untuk menyamakan, mensepadankan. Lalu mereka menerima dan rela atas perintah itu. Nah, kisos itu wajib. Itu ketika wali atau ahli waris dari orang yang dibunuh itu meminta kisos. Tapi kalau mereka ahli waris itu mengampuni dan tidak meminta denda, maka ya tidak apa-apa. Atau mengampuni tapi minta denda, ya juga tidak apa-apa. Kemudian kisos itu harus sama dalam sifat dan perbuatannya. Membunuh orang merdeka, maka yang dibunuh juga orang merdeka. Membunuh budak, maka yang dibunuh juga budak. Kemudian fi'lan itu perbuatannya kalau membunuh dengan pedang misalnya, maka dibalas dengan pedang. Kemudian ada sebuah hadis mengatakan an-nadzakara yuqtalu biha. Orang laki-laki dibunuh biha sebab membunuh perempuan. Itu boleh. Jadi sebab membunuh perempuan, maka balasannya yang dibunuh laki-laki itu boleh. Tapi kalau membunuh laki-laki, maka yang dibunuh juga harus laki-laki. Tapi kalau membunuh orang muslim membunuh orang kafir, maka tidak ada kisos. Karena apa? Berbeda agama. Kemudian faman ufiya lahu minal qatilina min akhihi syai'un, jika ahli warisnya itu mengampuni
ya, mengampuni. Artinya kisos tidak dilakukan. Maka orang yang mengampuni itu harus mengikuti kepada orang yang membunuh. Misalnya nah, sebelum itu kata syai'un, ya. Kata syai'un dibaca nakiroh. Watangkiru syai'un utawi den nakironi lafat syai'un. Iku yufidu suqatal qisosi bila afwi. Jadi kata syai'un di situ dibaca nakiroh itu memberikan faedah bahwa kisos itu bisa gugur dengan adanya ampunan dari sebagian. Dari sebagian kisos dan dari sebagian ahli waris. Jadi misalnya ada lebih dari satu orang ahli waris. Yang satu ingin mengampuni, yang lain tidak. Maka yang diikuti adalah yang ingin mengampuni. Kemudian kata akhihi, faman ofiyalahu min akhihi. Mengapa di situ disebutkan kata akhihi? Saudaranya. Padahal yang dimaksud adalah orang lain. Baik saudaranya sendiri atau orang lain. Maka mengandung arti ta'atufun. Supaya ada rasa belas kasihan. Dengan belas kasihan itu akan mengajak atau menarik kepada mengampuni. Jadi disarankan atau lebih baik ahli warisnya itu mengampuni kepada orang yang membunuh. Wa idzanun bi annal qatla la yaqta'u ukhuwatal iman, dan memberitahu bahwa pembunuhan itu tidak memutuskan persaudaraan seiman. Jadi
diharapkan bisa mengampuni. Nah, mengampuni itu bisa secara gratis, ya, tidak tanpa denda atau dengan denda. Dan orang yang membunuh orang mukmin membunuh orang mukmin lainnya itu tidak menyebabkan keluar dari Islam. Kalau orang Khawarij mengatakan orang yang membunuh orang mukmin membunuh orang mukmin lainnya itu bisa menyebabkan kafir, sehingga keduanya tidak ada hubungan persaudaraan seiman. Tapi menurut Ahlussunnah tetap ada persaudaraan seiman dan tidak menyebabkan menjadi kafir bagi orang yang membunuh itu. Kemudian jika yang wali waris yang dibunuh itu mengampuni, maka hendaknya dia mengikuti kepada kehendak orang yang membunuh. Bi ayyu talibahu bidiyati bila unfin. Orang yang mengampuni itu bisa meminta dengan diyat tanpa ada kekerasan. Jadi diyat berarti tidak ada balas membunuh. Nah, dalam hal ini ada, menurut pendapat Imam Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'i, ada dua pendapat. Kalau diampuni, maka yang wajib itu adalah salah satunya. Salah satunya itu berarti qisas atau denda. Jadi kalau membunuh orang lain, ya maksudnya sesama muslim, maka yang wajib itu salah satu dari qisas atau denda.
Pendapat yang kedua, jadi kalau diampuni, kemudian orang yang membunuh itu ingin membayar denda, maka ya harus diikuti. Itu kalau diampuni. Pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'i, al-wajibu al-qisasu, yang wajib itu adalah qisas. Sedangkan denda itu ganti dari qisas. Jadi misalnya ahli waris, orang yang dibunuh minta qisas, ya qisas. Misalnya, dan enggak qisas, denda saja ya, denda. Tapi semula yang wajib adalah qisas. Sehingga denda itu badalun anhu, sebagai ganti. Kalau ahli waris mengampuni tanpa menyebutkan sesuatu, fala syai'a, maka tidak ada kewajiban sesuatu. Sudah diampuni. Berarti tidak ada qisas, juga tidak ada denda. Nah, ini pendapat yang kedua itu pendapat yang jumhur dari golongan mazhab Syafi'i. Kemudian jika diampuni, maka hendaknya atau wajib bagi orang yang bunuh itu, kalau membayar denda, dibayar denda dengan yang baik. Maksudnya baik itu apa? Bila matlin, tanpa menunda-nunda membayar. Dan tidak mengurangi. Kalau dendanya misalnya 100 juta misalnya, ya harus dibayar dengan segera, tidak ditunda-tunda dan tidak dikurangi. Nah, mengampuni dengan membayar denda itu merupakan keringanan dari Allah. Takhfifun mir rabbikum warahmah. Keringanan dan rahmat dari Allah kepada umat Muhammad. Sedangkan untuk orang-orang Yahudi, itu Allah mewajibkan qisas. Qisas berarti tidak ada diat, tidak ada denda. Sedangkan Allah mewajibkan untuk orang-orang Nasrani itu hanya diat, denda. Tapi kepada umat Muhammad itu, kalau itu boleh qisas, boleh diat, boleh qisas, boleh denda.
boleh denda itu jika ahli warisnya meminta atau mengampuni sehingga diminta dibayar dengan denda. Tapi jika sudah dibayar dengan denda, lalu ahli waris itu tetap membunuh kepada orang yang membunuh tadi, maka itu termasuk dosa besar dan di akhirat nanti akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi orang-orang Yahudi diwajibkan kisos. Mereka tidak boleh membayar dengan denda. Dan diharamkan untuk mengampuni. Harus dikisos. Jadi tidak boleh mengampuni secara gratis atau mengampuni diganti dengan denda. Sedangkan untuk orang-orang Nasrani itu wajib membayar denda dan diharapkan kepada mereka untuk mengkisos. Jadi ini untuk orang Yahudi dan Nasrani sebuah pemberian kesempitan, tidak ada pilihan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ini masih keterangan ayat 178. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah alam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta